Gak masuk akal, Raja Hellcard hampir 100% win rate, 165 kali win streak. Lu kalau mau push rank auto win, cepetan login, spam Hellcard ROM, dan tonton video ini sampai habis untuk tahu tutorialnya. Dan nickname-nya Karu Karamoy. Di sini karakternya udah mencapai 1242 bintang Mythic Immortal. Tuh lu lihat ya, longest win streaknya 165 kali, gila nih orang. Dan ini dia win rate Hellcard-nya 96,7%, nyaris 100% bro, dengan total match-nya 91 match. Tapi yang bikin gue bingung adalah di sini win rate Gusion-nya signature hero dia yang paling banyak matchnya malah 44,8%, sementara hero lainnya 95% semua. Gue gak tahu ini GB apa gimana ya. Tapi di sini historinya penuh dengan win streak semua. Oke lah. Oke, kita sudah ada di dalam gamenya dan di sini dia menjadi HC Roam guys. Dan HC Roam ini enaknya adalah lu nggak perlu farming, lu tinggal incer aja musuh yang lagi sekarat, lu tinggal loncatin skill 1 terus spam skill 2 langsung dapat poin kill. Dan untuk full build dan custom assassin emblem nih lu bisa pause aja, lu tiru aja, copy paste, itu dijamin instant kill banget guys untuk early game. Apalagi HC damage-nya kan assassin ya. Ya walaupun memang lu harus jadi jadi damage dan harus merelakan kalau tim lu nggak ada roam tank, tapi itu bisa diakalin dengan pick jungler tank. Jadi yang berperan sebagai tank di sini justru junglernya, yang jadi damage adalah roamnya. Ini mungkin meta yang belum banyak orang pakai di saat push rank ya, karena sekarang itu tetap aja top of main orang kalau misalnya jungler pasti assassin, kalau nggak Lancelot, kalau nggak Yisunsin, pokoknya yang ngeburst gitulah. Tapi di gameplay ini guys, ini malah kebalik, malah roamnya yang ngedamage, yang ngeburst dan bikin full item damage, sementara junglernya di sini bikin tank. Nah, disitulah letak kejeniusannya menurut gua, karena sebagai roam assassin nggak perlu farming lagi capek-capek, lu tinggal langsung ikut team fight dimanapun dan kapanpun dengan item roam lu udah dapat gold dan XP otomatis ya. Dan ini salah satu hack menurut gua secara legal dan sah, karena kalau misalnya lu perhatiin ya di turnamen MPL itu Hellcard di ban terus. Sebenarnya Hellcard ini roamnya bisa diganti dengan saber roam, cuman saber roam ya lu tahu sendiri ya kan, kurang efektif. Lebih open Hellcard memang. Itulah kenapa di turnamen Hellcard nggak pernah dilepas, karena emang annoying banget nih hero. Udah mah damage-nya sakit tanpa item ya kan, cuman modal skill 2-nya kalau stacknya penuh, lu langsung asal musuh itu ada di dekat lu pasti sakit banget damage-nya. Sementara kalau sabar kan butuh damage, butuh build setidaknya 2 atau 3 build damage untuk bisa ngeburst. Ini dia cuma modal Fury Hammer doang bro, udah bisa ngekill 2 di menit awal. Dan ini ngerepotin banget untuk jungler musuh yang sekali burst langsung mati sih, macam Alucard. Ini Alucard masih mending, gue yakin kalau misalnya itu junglernya assassin, wah lebih nangis lagi bro. Karena udah junglernya tank ya. Salah satu keunggulan jungler tank di sini, tanknya jadi punya item yang lebih cepat di early game ketimbang kalau dia jadi roam. Kalau jadi roam kan lama banget tuh ke jungler roam tank jadi itemnya. Di switch jadi jungler malah lebih cepet aja di itemnya. Itu justru malah ngebikin musuh kayak kelabakan, anjir tanknya udah jadi item sementara roamnya belum jadi item tapi damage-nya sakit. Wah itu guys yang bikin di sini Hellcard-nya win streak terus-terusan sampai 100 kali lebih, gokil. Kalau dilihat dari draft pick musuh sih, draft pick musuh oke aja sebenarnya guys. Mereka ada Florin juga, Alice yang udah di revamp, tapi tetap aja di sini nggak mudah untuk ngejar Hellcard, karena nih hero emang kadal satu ini lincah banget. Baru jadi satu item aja nih Heptasis, lo lihat ya burstnya tuh unstoppable, gimana nggak ketar-ketir tuh mage musuh, terus itu MM musuh yang ketemu Hellcard. Ya mau nggak mau harus sering-sering cek rumput aja sih roamnya kalau misalnya udah ngelawan Hellcard, karena memang menyulitkan itu kalau udah ketemu hero yang satu ini. Nggak heran kenapa di turnamen MPL di ban terus.
apalagi kalau udah ketemu usernya yaitu Baloyski. Wah itu udah nggak mungkin dilepas sih bro, Hellcard. Oke, kita lihat ya, memang dari segi pertumbuhan goldnya agak seret ya. Ya wajar bro, jadi Roam itu pasti goldnya yang paling rendah di antara semua role, makanya jarang orang pengen pakai Roam. Tapi dengan tutorial ini menurut gue ini bisa jadi salah satu referensi lu kalau misalnya males main tank Roam ngantuk ya. Lu cobain aja nih Hellcard Roam. Walaupun misalnya nanti lu andaikan nih solo rank gak ada yang ngepick tank, misalnya junglernya juga assassin ya, udah cuek aja bro lu solo rank ini kan. Yang penting lu bisa megangin junglernya, ngerusuh jungler musuh atau ngerusuh mid lane-nya yang bisa lu burst, atau MM-nya kayak yang dilakuin sama si Karamo ini. Hellcard-nya emang ngegangguin banget dari tadi. Alucard nggak bisa farming, Zuxin juga harus selalu ngumpul sama temen-temennya biar nggak gampang untuk digeng. Apalagi di sini Alice sebagai god lane gampang banget untuk di burst. Padahal dia tebel ya, tapi kalau udah jadi Heptasis sama Malefic Roar kelar sih bro. Buset, lu lihat ya, udah diloncatin di flicker, tenang, di sini dia pakai spell flicker masih bisa kekejar, dan di sini masih bisa lolos. Lu bayangin ya, dia udah loncat ke dalam sampai dalam base musuh tapi masih bisa selamat dengan skill satunya. Ini emang hero yang paling ngeselin di meta sekarang patch terbaru ini, dan gak banyak gue temuin orang make Roam Hellcard karena masih tetap orang tuh mikirinnya yang selalu jadi Roam itu pasti harus tank. Padahal nggak selalu guys, sekarang meta udah berubah. Assassin sekarang udah worth it juga untuk dijadiin Roam, dengan catatan build-nya build damage. Untuk apa tugasnya? Untuk ngerusuh pada saat early game jungler musuh. Jadi kalau misalnya lu pakai Assassin Roam itu jangan farming bro, tapi harus ngerusuh, main agresif, jangan malah farming. Kalau lu farming, kasihan temen lu yang harusnya dapat farmingan malah lu ambilin, itu yang malah jadi nyusahin tim, bukannya malah nguntungin tim. Tapi di sini dia terlalu offset, sayang banget cuy, terlalu offset, kena shutdown. Akhirnya di situ harus ya mau nggak mau ya musuh jadi kaya, auto kaya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita lihat ya di sini sampai di menit 8 junglernya nggak bisa farming sama sekali gara-gara digangguin sama Hellcard, dan bahkan Zuxinnya nggak bisa berbuat banyak. Biasa kalau udah ketemu Zuxin itu kan rusuh banget ya. Ini mage terusuh saat ini sih bro, ngeselin banget spam skill satunya itu. Oke, untuk item selanjutnya di sini dia langsung ke BOD. Lu kalau misalnya udah kondisinya kayak gini nggak apa-apa sih bikin langsung BOD, tapi jangan dipaksain bro. Kalau misalnya kondisi lu misalnya lagi sengit, gold juga seret, wah lu kalau langsung bikin BOD yang ada kagak jadi-jadi tuh item BOD lu. Apalagi di sini lu berperan sebagai Roam ya gitu kan. Farming sama teman-teman lu, yang dapat farmingan kan temen lu bukan lu. Tapi kalau udah di atas menit 5 sih lu dapet cuy. Oke, kita lihat ya di sini dia mau solo kill Alucard kah? Bayangkan ya, ini Roam levelnya 2 level lebih tinggi dibanding jungler musuh, padahal dia role-nya Roam. Emang nggak masuk akal ini hero. Oke, dia ulti, yang diincer Florinnya di situ sekali burst loncat langsung instant kill. Lu bayangin aja bro, nggak akan ada yang selamat kalau Hellcard-nya udah ulti dengan posisi full build damage kayak gini. Physical penetration yang dia incer pasti yang gampang untuk sekali burst, yaitu Florin, kalau enggak Zuxin, yang mana yang offset duluan sih sebenarnya, karena ini musuh nggak ada MM juga. Kalau ada MM tambah sengsara lagi gue rasa kalau misalnya ketemunya HC Roam. Buat lu yang user MM ketemu HC Roam gimana? Pasti kalian diincar terus kan. Itu emang salah satu strategi biar HC Roamnya itu dapat gold ya, emang harus ngincer yang sekali burst langsung mati instant kill, jangan ngincer yang tank. Kalau misalnya lu pakai HC Roam ngincernya tank ya kagak dapat goldnya bro untuk lu jadiin item
Jadi kuncinya sebenarnya ada di main agresif. Kalau berdasarkan video dan tutorial yang bisa lu pelajarin ya di sini, ya lu harus main agresif di early game untuk ngebikin musuh, jungle musuh atau MM musuh atau mid lane musuh di sini gak bisa ngapa-ngapain. Dan Florinnya lagi-lagi guys, kalau udah Florin mati, mereka nggak akan bisa team fight sekeras kalau ada Florin. Kalau misalnya Florin yang nggak sempet ulti dan udah ke pick off duluan, itu enak banget untuk ngeratain. Dan di sini Alucardnya nggak bisa ngapa-ngapain bro. Menit 10 udah langsung end dengan point kill Hellcardnya 14 kill. Lu bayangin, Roam lebih tinggi nih ya, gua lihat ya. Nah, Roam lebih tinggi poin killnya dibanding jungle. Bahkan di situ MM-nya Kimi masih cuman 2 poin kill. Padahal dia yang bikin Sky Pierce, tapi killnya paling dikit dibandingin Hellcardnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Dan jangan lupa kalau suka konten gue, diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Bye bye guys.